Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roli Afriandi, NIM 16086200, jurusan Pendidikan Olahraga, mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang memahami implementasi BK dalam kurikulum 2013. Materi yang pertama yaitu peran dan fungsi BK dalam implementasi kurikulum 2013. Peminatan peserta pendidik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling tidak berakhir pada penempatan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih peserta didik, melainkan harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik aksesibilitas perkembangan yang luas dan penyiapan lingkungan perkembangan belajar yang mendukung. Untuk itu, bimbingan dan konseling berperan secara kolaboratif dalam sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan pembelajaran yang mendidik, yaitu untuk mewujudkan arahan pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 2, pasal 3 dan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara utuh. Kaidah-kaidah implementasi kurikulum 2013 sebagaimana dijelaskan harus bermuara pada perwujudan suasana dan proses pembelajaran mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik. Untuk mewujudkan lingkungan belajar, dimaksud guru hendaknya memahami kesiapan belajar peserta didik dan penerapan prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajaran, melakukan asesmen potensi peserta didik, melakukan diagnostik kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik, dan mendorong terjadinya internalisasi nilai sebagai proses individuasi peserta didik. Selanjutnya, memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas, yaitu memahami potensi dan pengembangan kesiapan belajar peserta didik, merancang ragam program pembelajaran dan melayani kekhususan kebutuhan peserta didik, membimbing perkembangan pribadi sosial, belajar dan karir. Selanjutnya, menyelenggarakan fungsi outreach. Untuk mendukung prinsip dimaksud, bimbingan dan konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi intrack, tetapi juga melaksanakan fungsi outreach yang berorientasi pada penguatan daya dukung lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar, seperti kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, dan kolaborasi dengan dunia kerja atau lembaga, dan intervensi terhadap institusi terkait lainnya dengan tujuan membantu perkembangan peserta didik. Selanjutnya, tingkat dan arah peminatan. Yang pertama, arah peminatan pertama perlu dikembangkan pada siswa SD, MI atau SDLB yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP, MTS atau SMPLB. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi memilih sekolah. Arah peminatan kedua perlu dikembangkan pada siswa SMP, MTS, SMPLB yang akan melanjutkan studi ke SMA, MA, SMALB. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang cukup untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang jenis dan program penyelenggaraan tentang masing-masing SMA, MA, SMALB, atau pilihan peminatan mata pelajaran dan arah karir yang ada, serta kemungkinan studi berkelanjutan. Arah peminatan ketiga umum perlu dikembangkan pada siswa SMA, MA, SMALB untuk memilih peminatan akademik, pilihan dan pendalaman mata pelajaran lintas peminatan. Arah peminatan ketiga kejuruan perlu dikembangkan pada siswa SMK atau MK untuk memilih peminatan vokasional, pilihan mata pelajaran lintas peminatan dan mata pelajaran praktik atau kejuruan yang ada di SMK dan MAK. Arah peminatan keempat perlu dikembangkan pada siswa SMA, MA, SMALB, dan SMK, MAK yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mereka dibantu untuk memilih salah satu fakultas dengan program studinya yang ada di perguruan tinggi sesuai dengan bakal dan minat, serta pilihan peminatan pendalaman pada mata pelajaran yang bersifat akademik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Banyak maaf, kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.